Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham TLKM, MDKA, INKP, UNTR, dan KLBF yang paling banyak dibeli asing 23 September 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita melanjutkan ke analisa teknikal, kita lihat dulu IHSG hari ini 23 September 2020. Hari ini 23 September 2020 IHSG ditutup pada angka 4.917,96, melemah 16,14 poin, sebesar minus 0,33%. Dari grafik MACD-nya terlihat masih bergerak melandai turun ke bawah. Penurunan IHSG hari ini sudah semakin menipis. Walaupun demikian, IHSG masih berpotensi untuk melemah untuk beberapa hari ke depan, karena distribusi asing belum menyentuh titik jenuh jualnya. Diperkirakan minggu depan IHSG baru akan kembali naik agak banyak. Dari grafik akumulasinya terlihat bergerak turun melandai juga, tetapi belum terlalu dalam turunnya. Hal ini dikarenakan investor lokal masih banyak melakukan akumulasi pada tanggal 14 September 2020. Dan investor lokal yang melakukan distribusi belum terlalu banyak. Yang banyak melakukan distribusi adalah investor asing. Seperti bisa kita lihat pada grafik money flow-nya yang bergerak turun melandai semakin dalam. Tetapi hari ini grafiknya terlihat agak sedikit naik karena investor asing masih melakukan akumulasi untuk beberapa saham seperti yang akan kita bahas nanti. Pada penutupan perdagangan hari ini, 23 September 2020, saham TLKM ditutup pada harga Rp2.800, menguat 20 poin sebesar 0,72%. Net buy asing pada saham TLKM hari ini sebesar 38,2 miliar dan merupakan top inflow nomor 1. Jika dilihat dari grafik MACD-nya, terlihat bergerak hampir menyentuh titik perpotongan. Bergerak tipis kalau di zoom grafiknya. Penguatan harga saham TLKM hari ini belumlah terlalu kuat, karena masih ditutup di bawah garis moving average 20. Jika besok harganya mampu menembus melewati garis moving average 20, maka harganya akan menguat untuk 1 atau 2 hari ke depan. Jika dilihat dari grafik akumulasi dan money flow-nya, terlihat bergerak mulai naik ke atas. Hal ini menandakan bahwa investor asing sudah mulai melanjutkan mengakumulasi saham TLKM, dan akumulasinya sudah mulai banyak. Pada penutupan perdagangan hari ini 23 September 2020, saham MDKA ditutup pada harga Rp1.580, menguat 10 poin sebesar 0,64%. Net buy asing pada saham MDKA hari ini sebesar 22,5 miliar dan merupakan top info nomor 2. Jika dilihat dari grafik MACD-nya, masih terlihat bergerak melandai turun ke bawah dan kelihatannya baru mau naik menuju ke atas. Penguatan harga saham MDKA hari ini belum terlalu kuat karena harga penutupannya masih di bawah garis moving average 20. Jika besok harganya mampu menembus melewati garis moving average 20 di harga Rp1.651, maka harganya berpeluang untuk menguat untuk 1 atau 2 hari ke depan. Jika dilihat dari grafik akumulasinya, terlihat mulai terus bergerak menanjak naik ke atas. Hal ini menandakan investor lokal dan asing sudah mulai mengakumulasi saham MDKA ini. Jika dilihat dari grafik money flow-nya, hari ini mulai agak sedikit menanjak. Hal ini menandakan investor asing baru mulai sedikit mengakumulasi saham MDKA ini. Pada penutupan perdagangan hari ini 23 September 2020, saham INKP ditutup pada harga Rp9.425, menguat 175 poin sebesar 1,89%. Net buy asing pada saham INKP hari ini sebesar 18,6 miliar dan merupakan top inflow nomor 3. Jika dilihat dari grafik MACD-nya, terlihat masih bergerak melandai turun ke bawah dan hari ini sudah menyentuh titik perpotongan untuk naik ke atas. Jika besok harganya mampu menembus resistennya di harga Rp9.700, maka harga saham INKP ini berpotensi untuk diterbangkan di atas harga Rp10.000. Mengingat grafik akumulasinya
sudah meningkat tajam. Jika dilihat dari grafik money flow-nya, akumulasi asing sudah berada di atas 50% dan masih sangat jauh dari titik jenuh belinya. Pada penutupan perdagangan hari ini, 23 September 2020, saham UNTR ditutup pada harga Rp23.150, menguat 325 poin sebesar 1,42%. Net buy asing pada saham UNTR hari ini sebesar 16 miliar dan merupakan top inflow nomor 4. Jika dilihat dari grafik MACD-nya, terlihat masih terus bergerak melandai turun ke bawah. Penguatan harga saham UNTR hari ini belum terlalu kuat karena harga penutupannya masih di bawah garis moving average 20 dan volume perdagangannya juga masih kecil, sama seperti volume perdagangan untuk 2 hari yang lalu. Jika dilihat dari grafik, akumulasinya terlihat bergerak terus naik ke atas meskipun kemarin sempat menurun tipis. Jika dilihat dari grafik money flow-nya, terlihat bergerak agak sedikit menanjak ke atas setelah sempat turun kemarin. Akumulasi asing untuk saham UNTR ini sudah di atas 60% dan masih jauh untuk menyentuh titik jenuh belinya. Pada penutupan perdagangan hari ini, 23 September 2020, saham KLBF ditutup pada harga Rp1.530, menguat 75 poin sebesar 5,15%. Net buy asing pada saham KLBF hari ini sebesar 10 miliar dan merupakan top inflow nomor 5. Jika dilihat dari grafik MACD-nya, terlihat masih bergerak terus melandai turun ke bawah. Penguatan harga saham KLBF hari ini belumlah terlalu kuat, karena harga penutupannya masih di bawah garis moving average 20. Jika dilihat dari grafik akumulasi dan grafik money flow-nya terlihat sedikit bergerak naik untuk hari ini. Secara umum, saham KLBF ini sebenarnya masih dalam distribusi asing. Bisa saja akumulasi asing hari ini cuma untuk mendongkrak harganya supaya naik dan investor asing bisa jualan di harga yang lebih tinggi. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.